Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap anak-anakku di rumah tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, izinkan ibu memperkenalkan diri ibu terlebih dahulu ya anak-anak. Perkenalkan, nama ibu Vega Dinanti. Anak-anak bisa memanggil Bu Vega. Nah, Bu Vega adalah mahasiswa PPL IAIN yang sedang melaksanakan PPL di MI Tarbiyatul Aulad Jombor. Hari ini Bu Vega akan membantu Pak Amin untuk menyampaikan materi tentang Aku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan doa tadi kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan untuk orang lain. Amin. Sebelumnya Bu Vega mau tanya nih, anak-anak di rumah apakah udah tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang Aku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bu Vega harap anak-anak menyaksikan video ini sampai akhir ya. Nggak boleh di skip, oke? Sebelum mulai pembelajaran, Bu Vega mau ngasih tahu nih tujuan pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah serta dapat menunjukkan sikap teguh pendirian dan amanah setelah mempelajari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Vega mau tanya nih, beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang keberapa? Ayo. Hebat sekali. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Lalu yang selanjutnya yaitu maksud dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, apakah ada yang sudah tahu apa sih itu kitab-kitab Allah? Ya, kitab-kitab Allah adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh umat manusia. Jadi, Allah menurunkan kitab tujuannya agar seluruh umat manusia mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Coba anak-anak di rumah bayangkan, kalau kita tidak punya Al-Quran, pasti kita berpikir bahwa Allah itu apakah matahari, gunung, lautan. Nah, tanpa adanya Al-Quran, kita jadi bingung anak-anak, mana yang benar, mana yang salah. Setelah turun Al-Quran, Allah memberikan petunjuk bagi manusia tentang kehidupan. Lalu Allah memberikan rahmat bagi umatnya. Tujuannya agar kita bisa mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allah tidak hanya menurunkan kitab Al-Quran saja anak-anak. Allah menurunkan 4 kitab, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan yang terakhir kitab Al-Quran. Sebagai umat muslim yang beriman, kita wajib meyakini keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak di rumah, mari kita bahas satu persatu kitab-kitab Allah tadi. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Taurat artinya syariat atau perintah. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa yang berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah serta larangan untuk menyembah berhala.
Di dalam kitab Taurat juga diterangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Lalu yang kedua ada kitab Zabur. Zabur artinya tulisan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berbahasa Kipti dan berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, serta hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk dari Allah yang digunakan Nabi Daud untuk membimbing umatnya. Nah anak-anak, berikut merupakan firman Allah tentang kitab Zabur. Lalu yang selanjutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil ditulis dengan bahasa Yunani, diturunkan sebagai pedoman hidup yang berisi tentang ajaran-ajaran yang membenarkan ajaran yang terdapat dalam kitab sebelumnya. Berikut firman Allah tentang kitab Injil. Dan kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Berikut merupakan firman Allah tentang turunnya Al-Quran. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa kitab Al-Quran memiliki nama-nama lain seperti Al-Furqan artinya pembeda, At-Tanzil artinya yang diturunkan, Az-Zikr artinya pemberi peringatan, Al-Kitab artinya buku, Al-Huda artinya petunjuk, dan Asy-Syifa artinya obat. Lalu kita masuk materi yang kedua, yaitu mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab kepada Nabi dan Rasul untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyadari bahwa Allah sangat sayang kepada kita. Dan yang ketiga, meyakinkan kita bahwa Islam agama untuk seluruh umatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi kita hari ini sudah selesai. Nah, di sini Bu Vega mau memberikan tugas untuk anak-anak di rumah. Diperhatikan tugasnya ya, dikerjakan, nanti setelah itu hasilnya difoto, dikirim ke WA-nya Pak Amin. Paham anak-anak? Kerjakan soal-soal berikut dengan jujur ya anak-anak. Kalau sudah jangan lupa, seperti yang Bu Vega katakan tadi, difoto lalu dikirimkan ke WA-nya Pak Amin. Nah, anak-anak di rumah, jika ada yang kurang paham tentang materi yang disampaikan Bu Vega hari ini dan tugas yang telah diberikan Bu Vega, anak-anak bisa tanya melalui WA Group atau WA-nya Pak Amin ya. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada kurangnya, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.